Semangat pagi adik-adik. Selamat pagi. Hari ini kita bertemu untuk topik manajemen pendekatan keluarga di mata kuliah keperawatan keluarga untuk tingkat 4. Jadi hari ini ada beberapa pokok bahasan yang akan kita diskusikan ataupun share, yaitu adalah yang pertama adalah tentang pendataan pada pendekatan keluarga. Kemudian ada analisis, kemudian intervensi dan maintenance. Nah, maintenance ini adalah proses keberlanjutan nantinya, sebuah proses di mana bagaimana pendekatan keluarga yang akan diaplikasikan pada pendekatan kesehatan ini dapat berlangsung secara simultan. Nah, sekarang sebelum kita mulai tentang pendataan, di sini kita bahas tentang fokus pendataan terlebih dahulu. Adapun fokus pendataan kalau kita sebutkan, di sini keperawatan keluarga itu berada di posisi yaitu dalam lingkaran ini kalau kita lihat, itu ada society atau kita sebut saja masyarakat kita, kemudian ada individu dan juga ada keluarga. Nah, baru kita menyatakan tadi keperawatan keluarga bukan berarti bahwa perawat itu hanya melayani keluarga saja. Tapi di sini dalam melayani keluarga, akhirnya perawat meletakkan dan menempatkan diri di ketiga lingkaran, yaitu memfasilitasi individu sebagai anggota keluarga dengan keluarganya, begitu juga dengan masyarakat di sekitar mereka. Jadi nanti ketika kalian akan menjadi seorang perawat keluarga, biasanya di fasilitas kesehatan primer, atau biasa disebut sebagai puskesmas kalau di kita, itu tugasnya memfasilitasi juga. Jadi kalau kita sebutkan ada fasilitator di situ, sebagai peran perawat keluarga salah satunya, ya. Ada juga komunikator, jadi mengkomunikasikan apa yang menjadi keinginan individu, kemudian keluarga, dan juga masyarakat di sekitarnya, ya. Jadi ini adalah konsep kerjanya, seperti itu. Nah, ketika sekarang kita akan melakukan pendataan, adik-adik. Saya ubah letaknya ini dulu. Jadi ketika akan melakukan pendataan, di sini adik-adik akan melihat bahwa ada istilahnya pendekatan family as a context. Mungkin sebelumnya sudah dijelaskan ya pada saat cara pengambilan data. Kemudian yang kedua adalah family as a client, kemudian family as a system, dan family as a component of society. Jadi kalau di tingkatan S1 keperawatan, di sini kalian ditargetkan adalah dapat melakukan pendekatan family as a context. Kemudian ketika nanti saat sudah meningkat menjadi as a nurse, pada saat pengkajian nurse, kalian family as a client. Bedanya apa sih, Bu? Secara singkat, yang family as a context berarti kalian melihat individu di dalamnya. Ya, biasanya kalau makanya ada istilahnya keperawatan keluarga rasa KMB. Jadi fokusnya malah pada KMB-nya. Kan biasa seperti itu kalau kita membuat asuhan keperawatan, kita biasanya fokusnya pada satu orang. Nah, itulah family as a context. Individual as a foreground, family as a background. Jadi tetap individu menjadi fokusnya, gitu. Nah, beralih kemudian ke family as a client. Di sini family as a foreground and individual as a background. Jadi yang dilihat di sini adalah ada kaitan misalnya seorang ibu yang sakit karena dia bertugas sebagai ibu di keluarga, kemudian ada anaknya yang harus meminta haknya, misalnya harus minum susu, harus disiapkan makan, dan yang lainnya. Jadi di situ individu itu sebagai background. Jadi yang dilihat adalah bahwa kaitannya dia dengan anggota keluarga di dalamnya. Itu bedanya nanti. Jadi kita sudah melihat bahwa keluarga itu sebagai keutuhan yang harus difasilitasi. Beda dengan yang family as a context tadi. Jadi kita cuma memfasilitasi satu orang, satu anggota dalam keluarga. Kemudian ada family as a system. Di sini lebih advance. Di sini ada interaksi antara anggota keluarga. Misalnya sekarang kalau ada satu anggota keluarga yang sakit, misalnya si ibu, kemudian akan ada pelimpahan tugas kepada ayahnya. Kemudian si ayah akan mengambil tugas si ibu, kemudian si anak juga akan mendapatkan bagian peran di sini, pergantian peran. Bahwa misalnya harus ikut bersih-bersih dan yang lainnya kalau si ibu mengalami sakit. Jadi interaksi seperti itu semakin berkembang. Jadi tidak hanya dilihat
bahwa keluarga ini harus dikaji, tapi juga bagaimana keluarga ini akan sustainable berjalan ketika perawat nantinya juga tidak ada di samping mereka. Itu kalau pendekatan family as a system. Jadi agar sistemnya tetap berjalan, itu intinya. Kemudian ada pendekatan terakhir, yaitu family as component of society. Nah, ini lebih luas lagi, lebih advance lagi. Jadi di sini pendekatannya di mana keluarga merupakan bagian dari komunitas masyarakat yang lebih besar. Jadi kalau kita sebut lebih besar, ada komponen lain selain keluarga, yaitu ada misalnya keagamaan dan spiritual, kemudian ada pendidikan. Jadi seorang anak itu bisa saja dia merasa sakit ketika harus ke sekolah, kemudian ataupun dia sakit kemudian sekolahnya terhambat. Misalnya kondisi sekarang, keluarga kemudian menjadi institusi pendidikan juga, kemudian institusi kesehatan karena kondisi pandemi dan yang lainnya. Nah, ini lebih advance pendekatannya. Itu pemilihan pendekatan. Kemudian kalau kalian misalnya sekarang, Bu, saya kayaknya sudah bisa nih family as a client pendekatannya. Nggak apa-apa, bagus. Tapi kalaupun tadi secara standar, targetnya adalah family as a context, nggak apa-apa. Karena kita pendekatan terlebih dahulu. Tidak usah langsung pengennya family as a component of society. Karena ini lumayan berat, karena kalian harus mengkaji juga sumber daya yang ada di sekitar keluarga tersebut. Nah, berikutnya, saya pindahkan lagi. Jadi ada sikap saat kunjungan rumah. Jadi sekarang kita sudah memilih, oke, saya akan pendekatan family as a client ataupun family as a context. Kemudian bagaimana saya harus bersikap ketika saya akan kunjungan? Kita harus samakan dulu persepsi antara tujuan kita ke rumah tersebut kunjungan dengan penerimaan keluarga. Kenapa akhirnya kita ada ditolak, kemudian ada juga kondisi petugas kesehatan yang malah diusir dan yang lainnya. Nah, ini sampaikan dulu, saya bukan minta sumbangan atau apa gitu tujuannya. Walaupun di lapangan kemungkinan berbagai macam ya skenario yang bisa terjadi. Kemudian bina suasana. Ketika sudah diterima, kemudian kalian duduk, sama seperti kalian mungkin lebih enak ditanyakan kabarnya terlebih dahulu. Bagaimana, sama seperti bahasa basi itu penting untuk membina suasana agar terjalin keakraban. Contohnya dimulai dari apa yang dilakukan hobi salah satu anggota keluarga yang dominan di situ. Bisa dilakukan salah satu menjadi topik bahasan untuk membina suasana. Misalnya sekarang pandemi, banyak keluarga yang berkebun atau malah mengembangkan kebiasaan olahraga di rumah bersama dan yang lainnya. Kemudian ucapkan terima kasih karena sudah dipersilahkan untuk masuk ke dalam rumah atau melakukan pengkajian. Walaupun sekarang kondisi pandemi ini agak jarang dilakukan, tapi ada beberapa petugas kesehatan kita tetap melakukan kunjungan rumah ya untuk memberikan pelayanan kesehatan. Kemudian pilih waktu yang tepat. Contoh, terlalu pagi, terlalu malam, atau malah terlalu sepi rumahnya. Nah, itu pemilihan waktu yang tepat itu disesuaikan dari budaya keluarga. Contohnya kalau misalnya kita datang pertama dia tidak ada, kita tanya tetangga, "Kemana orang rumah ini ya?" Kalau dia misalnya, "Oh dia bekerjanya pagi-pagi Pak," berarti kita agak siang ke sana. Atau misalnya dia bekerjanya agak siang, ya kita pagi ke sana, agar bertemu dulu. Dan yang pertama itu dilakukan adalah kontrak waktu dan juga tempat untuk pelaksanaan pengambilan data. Tapi kalau memang langsung saat kita datang dan langsung bersedia, keluarganya bagus. Jadi sekali datang. Jadi itu perlu diperhatikan. Kemudian lagi ada kondisi. Di sini harus diperhatikan sikonnya, situasi dan kondisi keluarga target. Misalnya lagi ada upacara agama, upacara adat, ya tidak mungkin kita melakukan pendataan, jadi kontrak saja. Tapi kalau misalnya situasi dan kondisinya tidak mendukung, misalnya ada yang sedang berdebat di dalam rumah tersebut, itu juga tidak mendukung. Jadi jangan ikut terlibat di situ, lebih baik mengalah, cari waktu yang lainnya. Kemudian hindari pengaruh orang ketiga. Ya, di mana-mana orang ketiga itu tidak diinginkan. Termasuk di sini. Tapi jika tidak bisa, jadi contohnya orang ketiga adalah narasumber di dalam rumah tersebut kan biasanya ada jubir dalam keluarga. Kemudian ada tetangga ternyata ikut nimbrung, nah itu yang menjadi orang ketiga. Tapi dia ikut menyahut data yang kita tanyakan kepada anggota keluarga target. Nah, di sini kita bisa dengan ramah dan sopan mempersilahkan untuk, maaf Ibu, yang kami minta data, Ibunya mungkin agak tidak ada kebingungan, kami minta bisa untuk ikut mendengarkan dahulu nggih. Bisa ya.
Mungkin kalau agak mengganggu sekali, kalian bisa ganti setting-nya. Contoh, "Ibu boleh izin kita berbicaranya dengan anggota keluarga saja?" Jadi yang punya rumah yang ditanyakan, jangan kalian yang menentukan, seperti itu. Ya, itu salah satu sikap pada saat kunjungan rumah, karena memang unpredictable, atau istilahnya karena memang itu bukan daerah jajahan kalian, lingkungan kalian, jadi ada baiknya kalau memang keluarga yang agak menolak, biasanya sikap saat kunjungan kita minta didampingi oleh petugas kesehatan ataupun kalau di Bali itu ada pemuka agama atau pemuka adat ya yang mendampingi. Kalau di luar ada pemuka adat biasanya. Jadi kalian diantar oleh kader atau mungkin klien istilahnya kalau di Bali. Nah, seperti itu. Pak RW, Pak RT itu bisa kalau di luar. Ini sikap saat kunjungan rumah. Nah, kemudian setelah mendapatkan data, mungkin kemarin ada yang pernah ikut turun untuk pendataan PISPK. Nah, di situ keterampilan kalian dalam melakukan manajemen pendekatan keluarga itu sangat-sangat dapat dikembangkan dan kalian akan mendapatkan pengalaman yang bagus di situ. Bagaimana karakteristik keluarga itu sangat mempengaruhi saat kita pendataan. Ketika pendataan, sebelum ke analisis ya, ketika pendataan, di situ kalian menggunakan form. Jadi di situ kalian jangan seperti sipir penjara yang bertanya pada penjahat, ya, nama, alamat, tidak seperti itu kan? Pasti kalian bertanyanya, saya paham pasti mahasiswa sudah sangat terampil dalam melaksanakan pengkajian, ataupun kalau yang masih belum karena misalnya malu dan yang lainnya, itu bisa sangat mengembangkan diri dari sekarang. Karena pengkajian itu merupakan dasar dari proses keperawatan ke depannya. Nah, di sini kita masuk pada tahap analisis. Jadi data yang telah dikumpulkan kemudian akan dilakukan analisis. Nah, pendekatan keluarga kemarin yang PISPK, mereka melakukan perhitungan indeks keluarga sehat dari data yang telah terkumpul. Sedangkan kalau kalian nantinya melakukan asuhan keperawatan keluarga, mungkin telah dijelaskan oleh dosen yang sebelumnya masuk, di situ pengkajian dilakukan dengan melakukan analisa data bermasalah, sama seperti askep-askep pada umumnya, dan menentukan 3 jenis masalah di situ. Kemungkinan ada yang aktual, ada yang potensial, berarti itu sudah positif tinggal dikembangkan, ada yang berisiko. Sama dengan askep yang biasanya ya. Nah, di sini kalian kemudian melakukan prioritas. Prioritasnya ini bersama dengan keluarga. Karena nanti yang akan menindaklanjuti adalah keluarga, bukan hanya dari kita. Mungkin kita akan mendampingi di awal. Nah, itu yang berbeda dari askep yang lainnya. Hampir mirip dengan askep komunitas juga, tapi di sini dibebankan bahwa kita harus menilai kemampuan keluarga juga dalam melakukan proses intervensi ke depan dan mana yang merupakan masalah prioritas dari sudut pandang keluarga. Nah, di sini kalau kita lihat di analisis di pendekatan keluarga itu mereka menggunakan indeks keluarga sehat atau IKS. Nah, di sini dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah lebih de, sorry, lebih dari 0,8 itu adalah keluarga sehat. Jadi pendataannya by system. Jadi kita tidak melakukan tambah-tambahan ya di situ. Jadi by system karena semua data yang sudah dimasukkan ke form akan diinput dan sistem yang melakukan nanti. Jadi bisa menggunakan Excel kalau saya tidak salah. Dan ini biasanya dikerjakan oleh koordinator bidang pengolahan data PISPK. Nah, kemudian di sini ada rentangnya 0,5 sampai 0,8 itu keluarga prasehat. Kemudian kurang dari 0,5 itu keluarga tidak sehat. Ada 12 indikator PISPK, kita akan berbicara nanti kalau tidak salah setelah UTS tentang pelaksanaan PISPK. Kebetulan saya nanti menjadi narasumbernya juga. Jadi di situ kita akan berbicara tentang 12 indikator itu, bagaimana metode pendekatannya dan kenapa itu menjadi indikator, kemudian fokus indikator. Nah, di sini adalah indeksnya saja. Kemudian berikutnya, di sini perhitungan tadi indikator kesehatan keluarga itu bertujuan untuk menentukan tingkatan keluarga menurut status kesehatan, sehingga nanti petugas kesehatan bisa memfokuskan, oh saya akan tentunya yang akan menjadi sasaran adalah keluarga yang keluarga dari keluarga prasehat dan keluarga tidak sehat. Itu dulu diprioritaskan. Jadi agar semuanya menjadi keluarga sehat dulu, baru kita melakukan tindakan bersama-sama usaha promotifnya. Tapi yang prasehat dan keluarga tidak sehat disehatkan dulu. Seperti itu. Kemudian pada perhitungan ini ditetapkan 2 IKS.
yaitu IKS keluarga inti dan IKS keluarga besar. Jadi contohnya di Bali ini kan banyak sekali keluarganya adalah keluarga besar. Kalau di perkotaan mungkin keluarga inti saja. Kan sudah dijelaskan juga jenis-jenis keluarga mungkin sebelumnya, jadi silahkan di-rewind pengetahuan tersebut, yang mana disebut keluarga inti, yang mana disebut dengan keluarga besar. Kemudian di sini keluarga inti dapat dilakukan secara manual maupun program entry tadi yang saya jelaskan. Karena keluarga inti kan sedikit tuh anggota keluarganya. Mungkin kalian bisa lihat, oh tentunya ini keluarga tidak sehat karena ada anggota yang sakit, kemudian tidak ke vaskes dan yang lainnya. Itu contoh ya. Tapi kalau keluarga besar ini biasanya program entry karena nanti harus ada perata-rataan dan yang lainnya. Seperti itu. Oke. Ini alur identifikasi masalah. Jadi di sini ada dari tingkatan individu atau anggota keluarga, kemudian keluarga, RT RW atau banjar kalau di Bali, kemudian desa atau kelurahan, sampai ke tingkatan puskesmas. Nah, di sini biasanya kalau yang sudah pernah turun untuk pelaksanaan pengambilan data PISPK kemarin, mereka dikoordinir oleh koordinator di puskesmas. Kemudian turun ke desa kelurahan, kemudian diturunkan ke banjar, kemudian mencari keluarga target. Nah, di situ dia mendata individu-individu sebagai anggota keluarga. Analisis prioritas masing-masing tingkatan ini akan ditentukan berdasarkan hasil pengkajian pada anggota keluarga. Ya, sorry, ini keluarga ya. Jadi nanti kondisi hasil analisis apakah keluarga ini sudah termasuk keluarga yang sehat atau belum, itu akan menjadi gambaran pada sampai tingkat puskesmas bahwa di wilayah mereka, cakupan mereka berapa keluarga yang masih belum sehat. Karena targetnya adalah keluarga sehat ya. Jadi baik itu prasehat ataupun tidak sehat, itu kita sebut belum sehat untuk menjadi keluarga sehat. Analisis ini akan menentukan nantinya bagaimana respon masing-masing tingkatan ini. Contoh, ada sebuah keluarga yang anggota keluarganya masih sakit, misalnya hipertensi belum terkendali. Kemudian diedukasi langsung saat itu untuk datang ke vaskes dalam pemeriksaan, untuk melakukan pemeriksaan. Nah, nanti di sini mungkin di tingkat banjar akan ada kader yang membantu follow up tersebut. Misalnya anggota keluarga mungkin lupa atau tidak tahu di mana letak puskesmas dan yang lainnya, difasilitasi. Sampai pada tingkat puskesmas, ini akan menjadi laporan bahwa berapa persen nantinya dari data yang keluarga belum sehat sudah menjadi keluarga sehat. Jadi terus terupdate, tidak terputus hanya sampai di pengkajian saja. Nah, di sini intervensi melalui UKM dan UKBM sesuai dengan kelompok sasaran. UKM itu usaha kesehatan masyarakat, UKBM adalah unit kesehatan berbasis masyarakat. Jadi kalau kita mencari balita, kemana kita pergi? Kegiatan posyandu, PAUD, dan stimulasi dini. Ya, kalau sasaran kita mengintervensi usia sekolah dari hasil pengkajian misalnya, kemana kita pergi? Ke UKS, kegiatan dokter kecil, SBH, Poskestren. Ini ya Poskestren itu apa namanya, pesantren. Kemudian kalau kita nyari remaja saja, ada UKS masih, karena usia remaja kan anak usia sekolah. Kemudian SBH, Poskestren, dan PMR, kegiatan Palang Merah Remaja ya. Kemudian usia kerja, kalau usia kerja biasanya dewasa itu di UKK, Usaha Kesehatan Kerja, pos UKK, jadi ada UKBM di situ, jadi dia punya klinik biasanya, ataupun posbindu PTM. Posbindu PTM banyak dilakukan di beberapa instansi pemerintah kemarin. Jadi melakukan pemeriksaan kesehatan, apakah ada yang mengalami hipertensi, kolesterol tidak terkendali, dan yang lainnya. Itu kondisinya. Kalau usia lanjut, kita pergi ke kegiatan posyandu usila, wulan, atau adi yuswa biasanya istilahnya. Tapi perlu diperhatikan jika sasaran tidak datang ke kegiatan-kegiatan UKM dan UKBM ini, berarti dilakukan kunjungan rumah, promosi kesehatan paket informasi yang sesuai yang diberikan dari puskesmas biasanya. Jadi misalnya mau nyari anak saya sekolah, ternyata dia tidak ke sekolah, dia tidak ikut kegiatan. Contohnya sekarang, karena mereka semua berada di rumah karena kondisi pandemi. Berarti sasarannya adalah mendatangi rumah. Jika misalnya sebuah puskesmas memiliki data pasien TB yang harusnya kontrol itu sebanyak 20, tapi menurun sampai setengah, 10. Berarti sebelumnya datanya kan ada data tempat tinggal. Nah, di situ harus dilakukan kunjungan, karena kita tidak ingin
terjadi MDR-TB, yaitu kasus keluarga dengan risiko penyebaran TB di tengah pandemi seperti ini, seperti itu ya. Karena memang masih tinggi. Apalagi juga ada penyakit-penyakit kronis lainnya yang tidak menular yang harus dilakukan kontrol. Kalaupun anggota keluarga tidak berani misalnya datang ke puskesmas, dapat difasilitasi oleh kader. Contoh, ada beberapa kader di beberapa wilayah itu sudah punya alat kesehatan sederhana. Contohnya melakukan pengecekan tekanan darah dengan menggunakan tensi digital. Atau ada juga kader yang sudah advance, sudah tahu cara menggunakan tensimeter, sphygmomanometer, itu it's okay. Jadi bisa kalau ada masalah dia bisa melaporkan via WhatsApp group ataupun jaringan komunikasi lainnya kepada petugas puskesmas. Kalau memang sangat perlu didatangi, itu bisa didatangi home care. Nah, ini disesuaikan ya. Jadi setelah data terkumpul. Nah, untungnya saya rasa target PISPK kemarin itu 2019 seluruh data 34 provinsi di Indonesia tercakup telah melaksanakan PISPK. Jadi datanya sudah ada seharusnya di puskesmas masing-masing. Lain halnya dengan daerah 3T ya, yang memang secara medan agak sulit. Berarti sekarang di masa pandemi seharusnya puskesmas masing-masing telah memiliki data anggota masyarakat di wilayah kerjanya. Sehingga mereka lebih memudahkan dalam memonitoring kesehatan masyarakat di sekitar mereka. Nah, ini untuk maintenance-nya. Tadi kan kita misalnya mengintervensi kesehatan sesuai dengan sasaran. Sekarang untuk maintenance itu, bagaimana? Tadi yang saya bilang sudah ada data di masing-masing database di puskesmas masing-masing. Nah, di situ ada update data secara periode untuk MONEF sasaran. MONEF itu adalah monitoring dan evaluasi. Jadi dilakukan by system. Dan dilihat tadi, untuk penyakit-penyakit yang tidak menular, itu dilaksanakan biasanya follow up. Kemudian kalau untuk penyakit yang menular, biasanya tetap dilakukan follow up, walaupun follow up terjadwal dan yang lainnya. Apalagi kalau pasien ada dengan gangguan jiwa di satu rumah, kan pasien gangguan jiwa juga tidak bisa ibaratnya tidak seperti orang yang bukan gangguan jiwa. Jadi misalnya disuruh minum obat tepat waktu, itu tetap ada yang harus menjadi caregiver-nya mengingatkan. Nah, di situ keluarga untuk maintenance itu sangat penting, agar tidak terjadi putus obat untuk beberapa penyakit yang memang harus obat berkelanjutan, ataupun tetap pemeliharaan kesehatan sehingga tidak jatuh sakit, contohnya pada lansia. Nah, ini ada beberapa indikator yang berubah dengan cepat yang harus selalu dilakukan MONEF. Contohnya adalah keluarga mengikuti KB. Sebelumnya mungkin dia baru menikah dan memang berencana punya anak, tapi setelah punya anak berarti dia mengikuti KB kan, itu harus di-follow up. Kemudian ibu bersalin di vaskes. Kemarin waktu didata dia sedang hamil, berarti kan beberapa bulan lagi akan melahirkan, itu juga harus di-follow up. Kemudian bayi mendapat imunisasi dasar lengkap. Ini setiap bulan ada imunisasinya sampai umur 5, kemudian ada umur 8 bulan, dan yang seterusnya. Itu harus di-follow up. Jadi jangan sampai lewat. Kalau bisa tepat waktu. Karena ya tadi, setiap bulan akan ada, karena kalau tidak itu akan menumpuk, dan efektivitas imunisasi yang diberikan juga sangat dipengaruhi. Kemudian ada bayi diberi ASI eksklusif selama 6 bulan. Tentunya harus di-follow up. Misalnya, oh ibu hamil ini akan melahirkan bulan Januari, berarti nanti bulan Januari dia akan start memberikan ASI sampai bulan Juni, seperti itu. Berarti nanti kan kita harus sebagai petugas kesehatan kalau di puskesmas ya, memfollow up-nya ke kader. Walaupun kader tidak ke rumah, berarti dia punya WhatsApp group. Itu contoh, walaupun kita tidak bisa langsung bertemu dengan si ibu hamil ataupun ibu menyusui ini. Kemudian ada sekeluarga menjadi anggota JKN dan ASKES. Contoh, misalnya mereka baru punya anggota keluarga baru melahirkan. Berarti harus dibuatkan JKN, menjadi anggota JKN agar tercover untuk biaya kesehatannya. Jangan sampai saat dia sakit baru mengurus hal tersebut, apalagi di kondisi pandemi seperti ini. Ya. Oke, mungkin itu saja penjelasan saya terkait manajemen pendekatan keluarga. Karena nantinya pada prosesnya, proses ini sangat dipengaruhi dari bagaimana metode pendekatan yang digunakan oleh masing-masing koordinator pengelola asuhan keperawatan.
Biasanya yang kita jadikan koordinator adalah mereka yang ada di puskesmas. Dan kalian pun akan turun saat di PLKK biasanya. Nah, semoga saja kita doakan kondisi pandemi ini segera berlalu dan kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Tapi sebelum itu, tolong jaga kesehatan, tetap melaksanakan protokol kesehatan 3M, gunakan masker, kemudian mencuci tangan di air mengalir dengan sabun, dan selalu ingat untuk jaga jarak minimal sekali 1 meter, 2 meter itu lebih baik, dan salam sehat, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Saya akhiri pertemuan kita dan terima kasih atas atensinya.